Temuan keberapa ya? Ke-12 ya. Hmm. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Sudah, Ibu. sudah ya. Oke. Jadi hari ini kita bakal belajar tentang pigmen atau zat warna. Eh, apa itu pigmen? Jadi pigmen itu zat warna alam yang secara alami sudah ada di dalam jaringan tanaman maupun di dalam jaringan hewan. Sebagai contoh, daun. Daun itu warnanya apa? Hijau. Hijau. Kemudian misalkan daging, daging sapi. Daging sapi itu warnanya apa? Merah. Merah. Nah, itu adalah namanya pigmen. Jadi zat warna alam yang secara alami dia itu zat warnanya itu sudah ada di jaringan tanaman ataupun hewan tersebut. Secara alami suatu bahan pangan itu memang sudah ada warnanya ya, sudah ada pigmennya. Tetapi kita tahu kalau semisalkan kita membuat sebuah produk makanan, itu kita melihat kualitas bahan pangan itu ditentukan oleh eh, beberapa faktor. Faktor yang kita lihat itu adalah faktor sensoris dan juga faktor nilai gizi. Kalau faktor sensoris itu yang bisa kita lihat atau kita rasakan. Tapi kalau faktor gizi itu faktor yang tersembunyi. Kan nggak mungkin ya kalian lagi icip makanan, enak, ini banyak nih vitamin C-nya. Atau ini kayaknya rasa-rasanya zat besinya tinggi deh. Atau kalsiumnya tinggi, kan nggak bisa ya. Jadi kalau nilai zat gizi itu dia istilahnya tuh faktor yang tersembunyi gitu. Sedangkan faktor sensoris itu faktor yang bisa kita lihat ataupun kita rasakan. Misalnya kayak warnanya. Warnanya gimana? Cerah atau menarik atau agak tidak terlalu menarik, terus kenampakannya, tampaknya itu bentuknya seperti apa, cita rasanya enak atau tidak, teksturnya lembut, kenyal atau keras atau agak lembek, itu tekstur. Nah, dari sekian banyak kualitas bahan pangan tadi, faktornya tadi, warna itu merupakan sifat sensoris yang tampak terlebih dahulu dan sangat menentukan kualitas. Kenapa begitu? Misalkan nih kalian beli jajan, beli makanan snack di pinggir jalan itu kan banyak ya yang jualan kayak snack-snack apa kayak tahu bakso, terus macam-macam yang dibungkus-bungkus gitu ya. Kalian kalau lihat eh, bahan makanan yang dia menggunakan pewarna sintetis atau pewarna yang bukan makanan yang terlalu ngejreng, pasti kalian jadi nggak kepengen beli, ya. Karena kayak warnanya kok gini amat gitu. Warnanya terlalu berlebihan, kadang jadi takut sendiri ya, gitu. Jadi warna itu sesuatu yang sangat
penting. Begitupun juga kalau semisal kalian lihat MasterChef atau semisal kalian habis praktikum. Kalian sudah mulai praktikum kuliner? Sudah pernah? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah ya? Misalkan ngelihat punya temennya, itu pasti, rasanya kok kayaknya kok enak gitu. Belum dirasain aja tuh, kayaknya udah enak itu tuh bisa dilihat dari warnanya. Kalau warnanya kelihatannya menarik, biasanya enak kayak gitu. Walaupun belum tentu ya, gitu. Jadi warna itu penting sekali, makanya kita sebagai seorang ahli gizi harus tahu, oh misalkan ingin menyajikan makanan, gimana caranya warnanya itu menarik dan juga gizinya tentunya tidak hilang, masih bagus. Nah, ini bahan pangan yang punya warna kurang menarik untuk dipandang biasanya itu nggak begitu disukai sama konsumen, meskipun cita rasanya enak dan bergizi tinggi. Jadi ini adalah tantangan buat kita, buat kalian, dan juga buat saya. Semisal membuat produk itu tidak cukup dengan rasa yang enak dan tidak cukup dengan gizi yang nilainya masih tinggi. Tetapi juga harus memikirkan bagaimana sih warnanya supaya menarik konsumen. Karena orang beli itu pakai mata. Dia ngelihat dulu. Kecuali boleh icip, Bu, boleh icip nggak, Bu? Gitu. Jarang sekali ya yang ada ngeciin sampel gitu. Jadi biasanya orang itu beli makanan itu berdasarkan jatuh cintanya pada mata dulu. Jadi kalau matanya udah jatuh cinta biasanya akan dicoba beli. Tapi kalau nggak menarik itu biasanya nggak akan dibeli gitu. Walaupun ternyata enak gitu. Enaknya itu nomor 2. Yang pertama warnanya dulu menarik sehingga baru dibeli, setelah itu dicoba. Keseragaman warna hasil olahan produk pangan menunjukkan baik tidaknya cara pencampuran atau pengolahan bahan pangan tersebut. Jadi, semisalkan membuat adonan kue atau apapun itu ya menggunakan zat pewarna harus mencampurnya dengan bagus supaya nanti hasilnya baik. Banyak loh kakak tingkat kalian yang punya usaha kue, bakery, segala macam ya. Masih mahasiswa statusnya, hasilnya juga sudah banyak. Nanti jadi kalian mungkin bisa ya, misalkan mau mencoba usaha yang nggak jauh-jauh sama profesi kalian nantinya, misalkan mau bikin bakery atau misalkan catering. Nah, ini tuh adalah sesuatu yang harus kalian perhatikan, yaitu adalah warna dari produk kalian. Kemudian kita belajar klasifikasi pewarna berdasarkan keberadaannya. Jadi pewarna itu ada yang alami. Alami itu istilah lainnya adalah natural color. Dia itu ada yang pada hewan, tumbuhan, mineral, atau hasil fermentasi. Ini adalah contohnya tadi yang saya sampaikan, pewarna alami, misalkan kalian tahu pernah lihat yang apa, orang masak pandan, itu menghasilkan warna apa? Hijau. Warna hijau. Hijau. Terus pernah ada yang lihat orang masak telur rebus pakai daun jati yang masih muda? Pernah. Itu menghasilkan warna apa? Merah. Nah, itu adalah pewarna alami. Jadi pewarna-pewarna yang berasal dari alami. Ada juga yang bunga telang. Bunga telang bisa jadi warna apa itu? Biru. Biru ya. Di nasi bisa jadi biru nasinya, di minuman bisa jadi minuman warnanya biru juga. Nah, itu adalah pewarna alami. Nah, tetapi sekarang itu sudah ada pewarna yang dikembangkan oleh manusia, yaitu adalah pewarna identik dan pewarna artifisial. Bedanya pewarna identik dan artifisial, sebenarnya kalau identik dan artifisial ini sama-sama dibuat di pabrik ya, sama-sama sintesis kimia. Cuman bedanya kalau identik itu dia dibuat dari sumber alami.
Sedangkan kalau artificial itu dia itu nggak ada di alam. Saya kasih contoh, misalkan bikin pewarna identik rasa durian. Pewarna jadi dia itu sumbernya dari sumber alami yang ada di alam, tetapi dia dibuat secara kimia. Sering ya orang mengira itu tuh dari bahan aslinya, ternyata cuman pewarna aja, kayak gitu. Misalkan contoh lagi, pewarnanya itu hijaunya ya tadi hijau pandan, kemudian merahnya strawberry atau apa. Jadi bahannya dia dari alam. Sedangkan kalau artificial, biasanya perusahaan akan memberikan nama sendiri. Karena dia bahannya itu nggak ada di alam. Gitu. Biasanya artificial ini dia untuk membuat warna-warna yang agak-agak apa ya cantik gitu ya. Misalkan ungu kemudaan atau peach atau warna-warna yang apa yang hijau yang cantik kayak gitu. Jadi mereka butuh pewarnaan itu untuk membuat produk, tetapi nggak ada bahan alami yang warnanya seperti itu. Jadi mereka kayak menggabung-gabungkan warna sehingga muncullah pewarnaan artificial itu. Nah, ini adalah klasifikasi warna berdasarkan asalnya. Ini adalah contoh untuk pewarna natural, pewarna alam. Biasanya dia diproses dari bahan pangan, entah itu diekstraksi ataupun difermentasi. Contohnya kita bisa lihat ya, di sini ada kurkumin, kunyit, itu kan bikin warnanya kuning ya. Nasi kuning itu pakai apa? Bikin nasi pakai kunyit. Nah, itu kurkumin, kemudian klorofil pada daun, kemudian vegetable, sayur-sayuran, pernah lihat sayur rumput dari bayam, itu hijaunya dari bayam. Kemudian ada juga yang mie pelangi, kuningnya dari wortel, terus ungunya dari apa ya waktu itu, saya lupa, tapi ada yang pernah bikin seperti itu. Kemudian ada yang dari buah bit. Buah bit itu warnanya juga ungu. Itu yang dari alam. Oke. Kemudian yang kedua tadi, yang namanya apa yang kedua? Yang pertama kan tadi warna alami, yang kedua warna identik atau dia itu dari buat secara kimia tapi sumbernya dari alam. Jadi dia ini contohnya adalah namanya misalkan amonia karamel. Nah, dia buat karamel tapi namanya amonia karamel. Jadi namanya kayak nama-nama kimia ya karena dia dibuat secara susunan kimia seperti itu. Kemudian yang ini yang artificial, kalau pewarna artificial dia tidak ada di alam, dia dibuat berdasarkan sintesis kimia. Nah, namanya karena susunan kimia ya seperti ini. Tapi biasanya nih kayak quinolin zelo berarti dia kuning, alura red, paten blue, green S, brown FK, brown HT, brilliant black BN. Jadi memang untuk warna-warna yang dia itu kayak perpaduan gitu, misalkan sunset yellow sama orange yellow itu udah beda lagi warnanya gitu.
Nah, kita akan bahas beberapa jenis bahan pewarna atau pigmen yang sudah banyak terdapat di sekitar kita. Yang pertama adalah klorofil. Klorofil pada siapa adanya? Zat hijau pada Daun. daun ya. Nah, Daun. pada daun. Nah, klorofil ini pigmen yang terkandung di dalam kloroplas dan tersebar dalam sitoplasma sel-sel tanaman. Kemudian pigmen ini menyerap cahaya yang berasal dari matahari tetapi hanya memantulkan warna hijau saja. Selain memberi warna hijau, daun ini tuh juga ternyata berfungsi untuk memenuhi kelangsungan proses fotosintesis. Sumber klorofil bisa ada pada tanaman, alga, dan cyanobacteria. Jadi, klorofil itu tidak hanya pada tumbuhan saja, tetapi di alga, di cyanobacteria itu juga ada klorofil. Nah, contohnya bisa pada tanaman alfa-alfa ataupun tumput-tumput atau semua daun yang warnanya hijau itu berarti dia mengandung klorofil. Nah, klorofil sendiri sebetulnya dia dari bahasa Yunani, kloros, klorin pigmen ya, artinya hijau kekuningan. Kemudian dia itu secara kimia, susunannya itu di tengah-tengah klorin terdapat ion Mg. Jadi kalau dilihat susunan kimia Cl, 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 Cl di tengahnya itu ada ion Mg. Jadi cincin klorin yang di tengahnya adalah ion Mg. Kemudian secara alami bentuk klorofil itu yang paling banyak ditemui adalah klorofil alfa atau klorofil A. Nah, kemudian ini adalah sebuah reaksi kimia apabila klorofil A bertemu dengan asam, maka akan menyebabkan ion Mg-nya diganti dengan ion hidrogen. Sehingga akan menyebabkan terbentuk fiofitin yang mana warna hijaunya nanti akan berubah menjadi coklat pucat dan tidak dapat berfluoresensi, sehingga terjadi proses yang namanya feofinisasi. Jadi ini itu kalau misalkan kita masak atau mencampurkan daun yang warnanya hijau dengan asam, itu nanti akan menyebabkan zat klorofilnya itu warnanya menjadi coklat pucat. Nah, ini terjadi proses feofinisasi. Terbentuk fiofitin yang ditandai dengan warna klorofilnya pudar jadi coklat. Kalian pasti pernah masak tidak sengaja tadi warnanya coklat, tadi warnanya hijau terus dimasak jadi warnanya coklat. Nah, ketika seperti itu artinya sudah terjadi proses feofinisasi yang mana yang tadinya ya kalau klorofil itu kan Cl, 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 di tengahnya adalah apa? Ion apa? Ion Mg. Nah, ketika terjadi proses feofinisasi ini, ion Mg-nya nanti akan berubah menjadi ion hidrogen. Nah, hilangnya ion Mg ini menyebabkan perubahan pada warna klorofil tadi, warnanya nanti jadi coklat pucat. Nah, kemudian kalau misalkan dibandingkan sayuran hijau ketemu yang sifatnya asam sama basah, itu kalau misalkan asam tadi kan dia lebih cepat menjadi coklat pucat, sedangkan kalau basah itu lebih lambat. Jadi lebih aman. Makanya kalau misalkan kalian masak sayuran hijau itu sebenarnya jangan terlalu lama-lama ya. Kadang yang kelihatan banget itu kalau kalian masak brokoli ya. Brokoli kan hijau tua nih, tapi kalau kalian kelamaan masak nanti hijaunya jadi
kayak sayu coklat pucat gitu, kayak kecoklatan. Masih hijau sih, tapi hijaunya beda. Nah, makanya saat memasak sayuran hijau, itu harus dimasak dalam waktu singkat. Kemudian kalau bisa, misalkan dengan asam, itu jangan lama-lama. Kemudian kalau masak direbus, sebaiknya tidak ditutup. Jadi asam-asam volatilnya dapat menguap. Tapi kadang kalau kita masak, ibu-ibu kita masak nih pakai panci, biasanya akan ditutup ya, biar cepat mendidih, pasti gitu ya. Misal masak apa, pasti akan ditutup. Nah, sebetulnya ketika kita masak pakai panci, sebaiknya tidak ditutup. Mengapa? Karena ada asam-asam volatil. Nah, asam-asam volatil ini kalau dia ditutup, dia akan di dalam panci itu menyebabkan asamnya tuh makin tinggi. Tingkat keasaman di panci makin tinggi. Jadi yang seharusnya dilakukan adalah pancinya dibuka supaya asam-asam volatil itu menguap sehingga dia tidak terkungkung di situ, tidak menciptakan suasana asam di dalam panci. Seperti itu. Nah, kemudian karakteristik klorofil sendiri, semisalkan di perusahaan seperti itu ingin meningkatkan klorofil, menghasilkan warna hijau yang lebih cerah dan lebih stabil dibandingkan klorofil alami. Misalkan ya, misalkan mau bikin yang dari bahan alami tetapi dibuat di pabrik-pabrik, di perusahaan, pengen buat hijau tapi hijaunya lebih cerah, lebih stabil pemanasan, segala macam. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara deesterifikasi. Deesterifikasi itu nanti klorofilnya tinggal ditambah dengan ion tembaga. Nah, nanti dia akan menghasilkan warna hijau yang lebih cerah dan lebih stabil untuk pemanasan. Jadi kalau pewarna-pewarna yang sintetis, yang dia sintetis buatan pabrik, memang dia akan lebih stabil, misalkan dipanaskan lama atau dikukuskan ulang atau di recook, itu mereka nggak masalah karena itu tadi dia sudah ditambah dengan ion tembaga. Oke, kemudian kalau semisalkan kalian nantinya pengen punya usaha nih terkait klorofil atau pengen mengembangkan klorofil. Jadi klorofil itu dia tidak larut dalam air. Jadi kalau kalian mau mengekstrak klorofil, kalian membutuhkan sedikit minyak agar diperoleh hasil yang diinginkan. Kemudian udara, cahaya, panas, dan pH punya efek negatif terhadap kestabilan klorofil. Jadi harus hati-hati. Kemudian ketika diekstraksi dari tanaman dengan menggunakan pelarut harus dikerjakan secepat mungkin di tempat yang gelap untuk mencegah degradasi. Jadi harus di tempat yang gelap karena klorofil ketika ketemu udara terlalu lama bisa oksidasi, ketemu cahaya, ketemu panas, dia bisa terdegradasi. Jadi kalau mau ekstrak klorofil harus cepat proses pengerjaannya. Nah, klorofil itu kalau misalkan di food additive pewarna, dia itu punya nomor E140. Gitu. Oke, sebelum itu kita punya waktu sampai jam berapa, Mbak? 9.40 ya? Oke. Saya mau tanya nih sama tadi mbak-mbak yang
udah dengerin saya, udah mengikuti perkuliahan. Oke, saya mau tanya sama Mbak Nailis Syafaah. Mbak Nailis, bisa mendengar suara saya, Mbak? Mendengar. Oke, Mbak Nailis, saya mau tanya. Tadi itu klorofil itu selain ditemukan di tumbuhan, ditemuin di mana, Mbak? Selain di tumbuhan. Hmm. Apa, Mbak? Loh, kok bentar ki nunggu apa? Tadi nyatet nggak? Masuknya lumayan telat. Mbak Irma. Mbak Irma Kriska bisa membantu, Mbak. Di dalam jaringan hewan, Bu. Klorofil loh. Apa tadi? Ayo, Mbak. Yang bisa jawab siapa? 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 Saya, Sukma. Sukma, Mbak Sukma. Dengan di apa Mbak adanya, Mbak? Di alga, terus di tanaman alfa-alfa. Oke, alga. Satunya alga di apa? Cyanobacteria. Nah, cyanobacteria, betul. Oke. Kemudian selanjutnya saya minta tanya sama Mbak Putri Aulia, ikut kuliah nggak, Mbak? Iya, Ibu. Oke, Mbak Putri, saya mau tanya Mbak, untuk klorofil itu dia itu secara kimia itu ada Cl, 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 di tengahnya ada apa, Mbak? Ion apa, Mbak? Halo, Mbak. Dengerin nggak tadi? Iya, Ibu. Apa? Ada ion apa, Mbak? Kok pakai sebentar toh? Emang susah ya pertanyaannya? Mg, Bu. Mg, oke. Nah, selanjutnya Mbak Sabrina. Mbak Sabrina. Mana Mbak Sabrina? Mbak. Iya, Bu. Oke, Mbak. Tadi kan di tengah-tengah ada ion Mg. Nah, klorofil itu kalau ketemu dengan asam, dia jadi proses apa, Mbak, namanya, Mbak? Bentar, Bu. Proses apa, Mbak, namanya? Klorofil A. Klorofil A. Saya ganti deh. Mbak Adik Hikmah. Mbak, tadi mikrofonnya dinyalain dulu. Maaf, Ibu, tadi ulangi. Oke. Soalnya. Jadi klorofil itu kalau dia ketemu sama asam, dia terjadi proses apa, Mbak, namanya? Namanya proses apa, Mbak? Nyatet nggak tadi? Siapa yang mau membantu? Namanya proses apa?
Feofinisasi. Finisasi. Oke, Mbak Oksa Rat Ardia, ada Mbak Oksa? Mbak Oksa. Iya, Ibu. Nah, terjadi proses feofinisasi nanti warnanya klorofil jadi warna apa, Mbak? Jadi warna coklat, Ibu. Coklat pucat ya. Oke, Iya, Mbak. coklat pucat. Oke, selanjutnya Mbak Ayu Setianingsih. Mbak Ayu, Mbak Marlena. Iya, Ibu. Mbak Marlena. Bisa mendengar suara saya? Halo, Mbak Bisa, Marlena. Ibu. Mbak, nah tadi ketika terjadi feovitinisasi, perubahan klorofil dari hijau menjadi coklat pucat, perubahan yang terjadi secara kimia apa, Mbak? Maaf, Ibu agak putus-putus, bisa diulangi lagi nggak? Jadi tadi pas lagi terjadi proses feovitinisasi, perubahan klorofil, warnanya jadi hijau menjadi coklat, itu secara kimia dia terjadi perubahan apa, Mbak? Sebentar ya, Bu. Itu Apa? kan Hmm? yang itu bukannya yang ion Mg-nya berubah itu nggak sih, Bu? Iya, betul. Ion Mg-nya berubah jadi apa? Yang asam volatil? Salah, beda lagi. Asam volatil bukan itu. Mbak Fiona, Jadi bisa bantu nggak? Mbak Fiona, bisa bantu? Ayo loh, Mbak Fiona. Mana Mbak Fiona? Mbak, siapa yang mau bantu? Mbak. Ade Puspita? Mbak Rahma Yulia? Atau Mbak Fiona tadi? Mbak Fiona mana tuh? Perubahan asam. Mbak Rahma apa, Mbak? Asam bukan, Ibu. Apa? Yuk yang mendengarkan tadi menyimak perubahannya jadi perubahan apa, Mbak? Ion Mg. ion hidrogen. Ion hidrogen. Ion Mg berubah menjadi ion hidrogen. Oke, saya lanjutkan. Tapi kalau Blensir ini dia dengan memanfaatkan pemanasan suhu kurang dari 100 derajat Celcius selama beberapa menit dengan cara menggunakan air panas atau uap air panas. Jadi bukan kompornya masih nyala, tetapi posisinya kompornya sudah dimatikan, airnya agak panas. Kemudian sayurannya dicelupkan atau buahnya dicelupkan selama 3-5 menit. Nah, jadi dicelupin 3-5 menit. Tujuannya adalah untuk menginaktifkan enzim yang terdapat di dalam bahan-bahan itu. Enzim-enzim yang terutama kurang bermanfaat ya. Jadi contohnya ada enzim yang namanya enzim polifenolase, dia itu bisa menimbulkan pencoklatan. Nah, kita bisa blended nih supaya enzimnya itu menjadi tidak aktif. Gitu. Nah, tetapi blended sendiri juga bisa digunakan kalau kita mau membekukan makanan atau mengeringkan makanan. Di blended terlebih dahulu. Jadi kalau misal kalian punya usaha frozen food, ya, sekarang kan banyak ya frozen food jualan misalkan kayak apa itu yang kayak makanan-makanan Korea yang kayak ada baksonya, ada sawinya, ada mie-nya. Nah, itu
di frozen kan, sebelum dibekukan, sawinya itu atau seladanya itu di blender terlebih dahulu. Nah, ketika di blender terlebih dahulu, nanti dia akan menghasilkan warna yang lebih hijau dibandingkan dengan yang tidak di blender. Jadi dia warnanya lebih awet. Gitu. Nah, kemudian warna yang kedua adalah karotenoid. Ada yang tahu bahan pangan makanan apa yang mengandung karotenoid? Wortel. Wortel. Oke. Nah, warna karotenoid itu adalah warna yang bisa memberikan warna jingga atau merah pada bahan makanan tanaman atau hewan. Secara kimia di dalam beta karoten ini itu mengandung isopren. Isopren dalam jumlah yang cukup banyak. Di mana isopren itu seperti ini kalau secara kimia. Ada H2C, CH3, CH2. Jadi CH2-nya ada 2, CH3-nya ada 1. H2C kan CH2 ya. CH2, CH2, CH3. Itu namanya adalah isopren. Jadi rangka utama si karotenoid itu adalah isopren ini. Nah, ini bisa kalian lihat sebentar. Sorry. Nah, kalau likopen itu dia punya isopren jumlahnya 8. Kalau likopen. Likopen ada pada buah apa? Buah tomat. Itu kan warnanya orange ya. Orange kemerahan. Nah, itu karoten juga. Jadi yang mengandung karotenoid itu ada beta karoten, ada lutein, ada zeaxanthin, ada juga likopen. Nah, ini tadi yang saya kasih contoh memberi warna merah pada tomat, wortel, dan lain-lain juga. Kemudian beta karoten itu dia jumlah rantai isoprennya itu ada 8. Jadi ada 8 isopren menghubungkan 2 cincin bensena. Jadi ada 2 cincin bensena, kemudian dihubungkan dengan 8 isopren. Oke, kemudian kita tahu ada yang namanya beta karoten, ada yang namanya alfa karoten. Itu sebetulnya adalah provitamin A atau prekursor vitamin A. Kalau beta karoten itu bedanya sama alfa karoten. Kalau beta karoten menghasilkan 2 mol vitamin A, kalau alfa karoten dia menghasilkan 1 mol vitamin A. Itu bedanya antara beta dan alfa karoten. Menghasilkan jumlah molnya itu berbeda. Oke, sebetulnya jumlah karotenoid itu ada sekitar 300. Namun berdasarkan aktivitas vitamin A diklasifikasikan menjadi 2 grup. Ada grup karoten, ada grup xanthofil. Nah, aktivitas vitamin A-nya ini bisa kalian lihat dan sumbernya. Jadi kalau karoten tuh ada alfa karoten, beta karoten, gamma karoten, likopen. Tetapi yang paling banyak aktivitas vitamin A-nya itu yang di beta karoten. Kemudian ada xanthofil. Xanthofil itu dia ada zeaxanthin, B-apokarotenal, xanthaxanthin, sama bixin. Nah, untuk xanthofil yang punya aktivitas vitamin A itu si beta-apokarotenal. Dia jumlahnya 72%. Pada tanaman-tanaman hijau itu ada juga dia mengandung beta-apokarotenal. Nah, manfaat karoten banyak ya buat kesehatan. Kemudian buat tanaman membantu fotosintesis. Kemudian untuk pewarna produk
bisa memberikan warna merah, sehingga tadi yang saya kasih contoh pada bikin mie, kemudian bikin kue segala macam, itu banyak yang dari bahan-bahan alami yang mengandung karotenoid. Oke, selanjutnya adalah flavonoid. Sering ya dengar ya, ada flavonoid di bahan pangan ini, di tanaman ini. Jadi flavonoid sendiri sebetulnya dia selain senyawa bioaktif yang bisa sebagai antioksidan, dia juga punya pewarna yang bisa menghasilkan warna. Di mana flavonoid itu secara, kalau tadi beta karotenoid itu kan dia 2 cincin cincin bensena, kemudian penghubungnya adalah 8 isopren. Nah, kalau flavonoid itu 2 cincin bensenanya dihubungkan dengan 3 atom karbon dan atom oksigen. Bedanya flavonoid dan karotenoid. Kalau flavonoid, cincin bensenanya 2, yang menghubungkan adalah 3 atom karbon dan oksigen. Flavonoid yang memiliki warna itu ada 2, yaitu ada antosianin dan antosanin. Antosianin itu ada yang pigmennya warnanya merah, ada yang pigmennya biru, dan ada yang ungu. Antosianin. Kalau antosantin itu warnanya kuning. Nah, ini adalah antosianin. Nah, antosianin itu tadi bisa memberikan warna apa? Merah, Merah, biru ya. Nah, warna antosianin ini dipengaruhi oleh pH. Pada pH yang rendah, dia berwarna merah, sedangkan pada pH yang tinggi, dia berwarna biru ke violet, biru keunguan. Kemudian semakin pekat konsentrasi antosianinnya, berarti nanti dia warnanya akan semakin merah. Nah, contoh buah yang dapat diekstrak yang mengandung antosianin yang tinggi adalah tamarillo. Tamarillo itu adalah terong Belanda. Pernah lihat terong Belanda atau minum jus terong Belanda? Nah, itu dia bisa menghasilkan atau mengandung antosianin yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya adalah antosantin. Antosantin warna apa? kuning. Kuning ya. Kuning. Untuk antosanin dan flavon, dia bisa memberikan, dua-duanya bisa memberikan warna kuning. Di antosantin itu dia mengandung glikosida, yang mana dengan 1 atau 2 monosakarida yaitu ramnosa dan glukosa. Jadi antosantin itu dia itu gabungan antara glikosida dan monosakarida. Monosakarida yang biasa bergabungan dengan glikosida itu kalau enggak ramnosa ya glukosa. Jadi bisa dengan glikosa dengan ramnosa atau glikosa dengan glukosa atau glikosida dengan keduanya. Nah, contoh yang mengandung antosentin itu adalah pada quercetin, pada kulit bawang, dan juga hespericitin pada jeruk dan buah lemon.
Makanya dia warnanya kuning. Kemudian zat selanjutnya adalah tanin. Tanin ini dia disebut punya nama lain. Tanin punya nama lainnya adalah asam tanat dan asam galutanat. Tanin itu banyak dimanfaatkan menjadi tinta karena dia bisa bereaksi dan membentuk warna gelap. Kemudian mudah sekali dioksidasi dengan cara permanganat. Kalian pasti S1 sudah pernah kimia dasar ya? Sudah praktikum kimia dasar? Sudah, Ibu. Nah, itu ada yang namanya titrasi permanganat. Itu dia cocok sekali untuk mengoksidasi si tanin ini. Nah, secara susunan kimia, tanin itu dia terdiri dari 9 molekul asam galat sama 1 glukosa. Makanya tadi dia punya nama asam tanat ya, atau asam galutanat ya. Galutanat, glukosa, dan galat. 9 molekul asam galat ditambah glukosa. Nah, tanin itu dia ada yang katekin, ada yang galutanin atau elogitanin. Katekin itu banyak sekali terdapat di buah-buahan yang dia itu bisa dimakan sama kulitnya. Kayak apel, anggur, pir. Karena senyawa ini tuh banyaknya di dalam kulit. Apel, anggur, pir. Jadi kalau makan buah itu sebaiknya makanlah sama kulitnya. Karena kalau kalian ngupas tuh ngupasnya kadang ketebelan kan. Nah, padahal taninnya di situ. Selain itu teh itu juga mengandung katekin juga. Selanjutnya mioglobin. Kalau mioglobin itu dia ngasilin warna merah pada daging. Gitu-gitu banyak loh cewek-cewek yang ngejar dia. Siapa tuh yang bocor? Pacaran kita hati kali. Ya cewek mana sih tak yang nggak mau sama boy? Yang banyak orang. Anjir loh itu. Siapa tuh yang bocor? Jadi dengerin orang curhat ya tadi kita ya. Yang denger saya aja apa kalian dengerin juga tadi? Dengerin. Siapa tuh si boy itu siapa itu? Cowok siapa tadi? Oke. Mioglobin itu pada hewan. Ada 3 bentuk pigmen pada mioglobin. Yang pertama adalah oksimioglobin atau MPO2. Dia menghasilkan warna merah pada daging. Kemudian ada deoksimioglobin. Kalau deoksi itu warnanya ungu. Kalau ferimioglobin atau FMB, dia warnanya coklat. Oh, jadi kalau kalian besok jalan-jalan ke Superindo atau ke pasar, lihat daging sapi warnanya merah, oh, oksimioglobin. Merah ya, oksimioglobin. Nah, ini adalah interkonversi MB, MPO2, dan FMB. Jadi kalau misalkan mioglobin, itu kan sebetulnya dia warnanya merah ya.
dia kan warnanya merah. Tapi kalau misalkan dia mengalami proses oksigenasi dan reduksi, dia nanti warnanya bisa menjadi coklat. Nanti dia menghasilkan warna yang namanya ferimyoglobin. Jadi warnanya menjadi coklat. Nah, di dunia industri pangan, terkadang daging itu dia melalui proses curing, yang mana ditambah nitrit. Penambahan nitrit ini dia fungsinya untuk memberi warna yang lebih merah, lebih segar, dan lebih awet. Jadi kalau kalian lihat pada kornet, ya, pada sosis, itu mereka sudah ditambah nitrit. Jadi misalkan nih paling kelihatan di kornet memang, coba kalian kalau lagi ke Indomaret beli kornet sasetan ya, kayaknya 5.000 kalau nggak salah. Buka, terus cek, tambah nitrit nih, gitu. Habis itu kornetnya dikeluarin, tambah telur. Terus dimasak, digoreng buat makan. Tambah cabai atau tambah sambal. Ini aku makan nih, daging sama nitrit nih. Makanya warnanya lebih merah. Kok dibandingin merahnya daging, merahnya dia lebih menarik. Gitu. Kemudian ini adalah contoh pewarna alami lainnya. Tadi yang ada anato, ada kurkumin, kunyit, saffron. Ini di India banyak nih digunakan buat warna. Kurkumin juga kan, kari-kari itu mereka pada pakai kunyit. Terus karamel. Karamel itu berwarna coklat gelap. Banyak ya. Sekarang jual pisang karamel, keju karamel. Nah, ini dia sebetulnya ya selain rasanya manis, dia juga warnanya menarik. Roti karamel, semuanya dikaramelin. Tuh. Kemudian ada bixin. Bixin itu nanti dia bisa menghasilkan warna kuning seperti mentega. Buahnya seperti ini. Ada bunga telang juga ya, bunga telang belum saya tambahkan. Nah, untuk pewarna sintetik dia dibuat secara kimia ya, kimia organik menggunakan bensena. Kemudian penggolongannya berdasarkan struktur molekul. Beda ya, pasti akan lebih sedap yang menggunakan daun pandan asli daripada yang itu, yang sintetis. Kemudian biayanya lebih murah, makanya kenapa banyak penjual yang menggunakan bahan sintetis, karena mereka misalkan nih pandan butuh pandan banyak ya, tapi kalau sintetis mungkin cuma butuh 1 botol bisa buat menghasilkan banyak produk. Warna yang dihasilkan dari pewarna buatan tetap cerah meskipun sudah mengalami proses pengolahan dan pemanasan. Sedangkan pewarna alami mudah mengalami degradasi atau pemudaran pada saat diolah dan disimpan. Jadi kalau yang warna pakai bahan alami, memang nanti warnanya akan sedikit lebih pudar. Misalkan setelah dikukus atau setelah mengalami proses pemasakan. Sedangkan kelemahan pewarna sintetik, nah pewarna sintetis itu dia untuk ngebuat, itu dia kadang ada pemberian asam sulfat atau asam nitrat, yang mana kadang ada yang terkontaminasi arsen ataupun logam berat. Tetapi nggak semuanya terkontaminasi ya, tetapi ada kasus yang seperti itu. Kemudian untuk zat pewarna yang dianggap aman ditetapkan bahwa kandungan arsen tidak boleh lebih dari 0,00014% dan tidak boleh lebih dari 0,001
kadar timbalnya. Jadi proses pembuatan pewarna sintetik itu dia melalui proses penambahan asam sulfat dan asam nitrat yang mana di dalamnya itu kadang ada arsen atau logam beratnya. Makanya untuk memastikan dia aman ada syaratnya yaitu dicek kandungan arsen dan kandungan timbalnya. Dikatakan aman jika arsennya itu kurang dari 0,00014% dan timbalnya dari 0,001. Kemudian ini contoh pewarna sintetis yang tidak boleh digunakan, tapi masih banyak yang menggunakan. Yang paling sering adalah rodamin B dan metanil zelo. Banyak sekali. Rodamin B itu memberi warna merah, metanil zelo memberi warna kuning. Oke, selanjutnya saya mau tanya nih. Tanya lagi ya, sekaligus nge-refresh ya. Boleh? Masih ada waktu, boleh? Oke, Mbak Adila. Mana Mbak Adila tadi? Ya, Bu. Mbak Adila, tadi kan mioglobin itu kan ada pada warna merah pada apa, Mbak? Pada daging, Bu. Pada daging. Kalau warnanya jadi coklat, namanya apa, Mbak? Ada yang bisa jawab? Ferrimioglobin atau disingkat FMP. Kalau warnanya ungu? Deoksi. Deoksin. Globin. Atau mioglobin. Betul. Kemudian proses kuring pada daging itu supaya warnanya lebih cerah itu dengan ditambah apa? Nitrit. Betul. Kemudian untuk flavonoid tadi ada antosanin, antosianin. Kalau yang pada pertanyaan saya, kalau semisalkan pada buah pir, buah apel, buah anggur, itu ada zat apa sih Mbak namanya Mbak? Tanin. Tanin lebih spesifiknya apa tapi? Antosianin. Asam enggak. tanat. Bukan, Asam lebih spesifiknya adalah Katekin. Nah, katekin. Oke. Kemudian tadi tanin nama punya lainnya apa? Asam Glutanat. Oke, betul. Kemudian yang tadi beta karoten dia terbagi menjadi 2. Yang paling banyak apa dan apa? Kelas besarnya kan sebetulnya beta karoten itu kan ada 300 ya. Ayo, yang tampil tadi. Lantafil dan karotenoid. Nah, betul. Yang 100% aktivitas vitamin A-nya yang mana? Beta karoten. Karoten. Oke. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini sudah belajar banyak.